Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur satu minggu kita akan lewati lagi. Satu minggu dianugerahkan Tuhan untuk kita boleh menjalani dengan setia. Mari bersama-sama kita yang lemah ini kita percaya dan mengakui bahwa kalau kita lemah maka kita butuh Tuhan yang kuat yang menopang kita. Kita pujikan PKJ 40, kasihanilah aku yang lemah. PKJ 40, bait pertama dan yang kedua, kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemaran, berbahagia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, padamu yang Maha Kuasa kami menyandarkan segala kehidupan kami. Sebentar kami mau membaca firman-Mu, mampukan agar kami mengerti terlebih memahami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Hakim-Hakim 1, Hakim-Hakim 1 bait pertama hingga yang kelima. Hakim-Hakim 1 bait pertama hingga yang kelima. Hakim-Hakim 1 bait pertama hingga yang kelima akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkan sabda Tuhan. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah pada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju dan sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Bapak saudara, konflik dan permusuhan itu mungkin sudah setua keperadaban manusia. Bentuknya pun beragam, mulai dari perang terbuka yang memakan banyak korban sampai perang dingin yang saling lempar propaganda demi kepentingan tertentu. Sebenarnya dua bentuk konflik ini, baik yang langsung ataupun tidak, saya rasa bukan cuma orang di medan perang ya, tapi kita juga dalam hidup sehari-hari kita. Bapak saudara, dalam bacaan kita, orang Israel itu adalah bangsa yang dipilih dan diberkati Tuhan. Walaupun begitu, bukan berarti hidup mereka enak dan lancar-lancar. Mereka pun harus berhadapan dengan musuh-musuh. Salah satunya adalah bangsa Kanaan yang merasa terancam atas kehadiran mereka. Pada masa itu Israel adalah bangsa yang belum punya tempat tinggal. Nah, itu sebabnya mereka harus berjuang, berperang mempunyai tanah yang ditempati. Sudah ada bagiannya oleh Musa, diatur-atur, tapi tetap bangsa-bangsa di sekitarnya yang udah direbut pun masih lawan balik. Nah, yang jadi berat ketika Yosua udah nggak ada. Jadi mereka kan biasa punya satu sosok tokoh yang besar kayak Musa, kemudian Yosua. Nah, sekarang nggak ada. Sehingga mereka belajar untuk tidak larut dalam duka cita. Mereka tidak hilang semangat dan putus asa. Dalam situasi ini mereka tetap bertanya. Para pemimpin suku tetap bertanya kepada Tuhan. Dan dengan pimpinan Tuhan, satu persatu mereka berhasil mempertahankan tanah yang sudah Tuhan berikan. Setapak demi setapak diperjuangkan, pelan-pelan bisa diduduki kembali.
Nah, Bapak Saudara, tidak hanya orang Israel, kendala kehidupan juga tidak selalu juga akan menghadang bahaya bagi kita. Dan ancaman itu nggak cuma fisik, ada ancaman mental, ancaman rohani. Dan kadang-kadang ketika kita melewati pergumulan demi pergumulan ini, menghilangkan damai sejahtera kita, membatasi kemerdekaan kita. Bisa saja masalah itu muncul dalam bentuk ekonomi, pekerjaan, relasi, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan dalam situasi ini kita biasanya minta tolong kepada manusia, kita minta tolong kepada keluarga, kepada teman gereja, tapi pada akhirnya bukan manusia yang jaminan bahwa kita bisa melewati itu semua. Sehingga kita perlu menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita punya Allah yang luar biasa, tempat penguatan kita. Dan kalaupun persoalan muncul, mari bersama-sama kita andalkan Tuhan, hadapi dengan kuat, hadapi dengan hati yang tegar. Karena dengan hati yang tegar, berkat anugerah itu pasti datang kok. Tapi kalau hati kita tidak tegar, tidak tulus, kita marah-marah, kita salahkan sana-sini, maka jawaban dan berkat Tuhan yang udah ada di depan mata gak kelihatan. Sehingga mari sama-sama seperti bangsa Israel yang sedang merayap di Hakim-Hakim ini, kita masuk kitab yang baru di mana umat mencoba berproses dengan Tuhan, tidak lagi mengandalkan 1-2 orang yang hebat, tetapi mereka berproses. Sekalipun nanti juga mereka akan memilih hakim, memilih pemimpin mereka, tapi mereka belajar untuk bagaimana berproses sama-sama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan. Semoga hari ini kita juga berproses dalam perjuangan hidup kita, dan kita ingat bahwa melewati apapun Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari umat Israel ketika mereka masuk ke masa kepemimpinan para hakim, di mana para hakim akan bergantian memimpin, tidak lagi seperti Musa dan Yosua. Mereka belajar untuk berbagi pengalaman bersama Tuhan, bahwa semua orang harus melayani, semua orang harus memimpin, dan semua orang harus percaya bahwa Tuhan bukan manusia yang pemimpinnya, Tuhanlah pemimpin. Mampukan kami juga dalam hidup ini menjadikan Tuhan pemimpin hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih nurut dan lebih taat, bisa lebih mudah diatur sama Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.